Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul bersiraturahmi di Cirebon ya, di tepatnya di gedung Kepatihan Keraton Kasepuhan Mandalangan, Keraton Kasepuhan. Salawat beserta salam tertumpah curah kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya nanti bisa kita dapatkan sampai di akhir zaman kelak. Amin. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Titik Puji Astuti. Apal Pak, saya yang bikin itu soalnya. Selamat datang Ibu di Cirebon. Mohon maaf kondisinya seperti ini, panas Ibu Cirebon. Terima kasih banyak sudah sempat mau hadir di acara yang ngobrol Bu ya, di acara ngobrol-ngobrol, judulnya mah Seminar Budaya Ibu. Terima kasih Ibu Titi. Terima kasih juga Ibu Titi ini dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia ya Bu, guru besarnya. Terima kasih Ibu Titi. Kemudian ada Bapak Nanang Sutisna. Bapak Nanang ini dari mana nih Bapak Nanang? Oh, dari UI juga ya. Beliau ini dosen ilmu Fakultas Budaya mana? Atau apa? Visip Unpak, dari Universitas Pakuan Bogor. Bapak Nanang ini, terima kasih Bapak Nanang nanti sebagai moderator. Nah, kemudian ada sebelah saya ini ada Mama Novel. Bapak Novel ini aktivis budaya juga, pengamat budaya juga. Kebetulan beliau juga anggota dari Forkopancer ya. Bapak Novel ya, terima kasih sudah sempat hadir di sini. Pak Novel ini nanti mohon maaf Bu Titi nanti sebagai pendamping Ibu. Bapak-bapak semua, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih tentang budaya kepada kita semua, terutama budaya di kota kita di Cirebon. Mungkin tidak panjang lebar Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa bersama-sama berinteraksi dengan beliau-beliau yang di depan ini. Nanti beliau-beliau yang akan menjelaskan tentang tema kesinambungan budaya Cirebon, Lampung ini dan akan datang. Terima kasih, mungkin seperti itu saja dari kami sebagai panitia, Ibu, Bapak. Untuk lebih afdolnya kita berdoa sebentar saja. Al-Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwadihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa atbaihi wa abaihi wa ummatihi wa ummatihim salawatullahi wassalamu alaihi majma'in syawlillahi lahumul al-fatihah. Bismillah. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan seminar ya mengenai kesinambungan budaya Cirebon masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Di depan kita ada dua pembicara. Yang pertama adalah Profesor Dr. Titik Puji Astuti. Beliau adalah
Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Nah, beliau ini keahliannya di bidang filologi. Jadi kalau mengenai kebudayaan Cirebon, Prof. Titik ini udah lama meneliti mengenai Cirebon. Jadi sejak tahun 1992 beliau sudah meneliti mengenai Cirebon ini. Jadi bukan hal asing lagi Bu ya, 92 Bu ya. Ya, dari 92. Bahkan bukan hanya itu, beliau juga dekat dengan Sultan Arif. Kemudian juga bahkan beliau sudah diangkat, udah punya ayah angkat di sini. Udah orang tua angkat. Jadi sudah diangkat sebagai putra beliau, putri beliau gitu. Nah, ini udah punya orang tua angkat. Jadi ketika saya ngajak Prof kemarin, jadi saya terasa udah ke kampung halaman sendiri. Jadi bukan hal asing lagi bagi Prof ini. Nah, Prof ini memang keahliannya di bidang filologi ya, filologi. Salah satunya ini berkaitan dengan naskah-naskah kuno. Jadi seperti saya bilang tadi, sejak tahun 1992, Prof ini sudah melakukan penelitian mengenai naskah-naskah kuno yang ada di Cirebon. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami mohon kepada Prof ya untuk membagi ilmu pengetahuannya. Di kita sendiri naskah kuno itu tidak hanya ada di keraton-keraton, tetapi juga ada di masyarakat. Misalnya seperti Pak Nopel sendiri punya naskah kuno ya Pak Nopel ya, punya kan naskah kuno ya, naskah-naskah ya dari orang tua. Kemudian ada beberapa mungkin rekan-rekan kita semua yang memiliki naskah juga, warisan dari orang tua. Nah, ini nanti Prof Titi ini yang bisa menjelaskan ya. Kalau kita bisa punya naskah kuno itu bagaimana sih nanti? Apakah boleh dijual atau sebagaimana? Nanti segawainya nanti Prof ini yang bisa menjelaskan mengenai pernaskahan. Nah, yang kedua ada pembicaraan ini Bapak Nopel, dia itu sejarawan Cirebon. Jadi mungkin sudah tidak asing lagi dengan kita ya. Untuk kesempatan pertama kami persilakan dulu kepada Prof Titi ya untuk menjelaskan mengenai materinya hari ini. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Ketua Panitia, terima kasih saya sudah sempat diundang dalam acara yang sebenarnya penting sekali untuk Cirebon ini. Apalagi dalam rangka ulang tahun Kota Cirebon ya, yang ke-654, udah tua ya, udah mau 7 abad ya. Iya. Nah, tadi Pak Nanang sudah menyebutkan bahwa saya kapan mulai aktif di sini. Itu memang mulai aktif di Cirebon. Saya cerita aja ya. Soalnya kalau pakai data ilmu dan sebagainya mungkin agak repot dan juga tidak ada. Dan ini saya bawa, memang saya bikinkan selintas saja. Itu bukan apa-apa, hanya untuk pegangan, karena kalau coba ngobrol gitu tanpa pegangan gak enak juga bagi bapak ibu sekalian. Ya untuk tanya-tanya, untuk ngobrol, seperti tadi dibilang ya, acaranya sebenarnya diskusi aja, bukan diskusi juga ya, ngobrol ya, seperti begitu, supaya lebih enak, karena kesannya akan, kalau seminar kan formal. Nah, harus ada PowerPoint, harus ada apa. Nah, ini saya mau bikin ini bukan apa-apa, cuma sekedar supaya ingat saja poinnya apa, supaya saya ngomongnya nggak ngelantur. Kan namanya juga nenek-nenek ya, ibu-ibu dan nenek-nenek lagi. Kalau ngomong sok ngelantur, kesana kemari gitu kan. Ya, saya pertama kali menginjak Cirebon dalam arti sebagai seorang ilmuwan ya. Saya peneliti itu tahun 92 memang. Saya pulang dari Belanda tahun 91, 92 saya sudah dapat research untuk penelitian di sini tahun 92. Saya kerja di Cirebon 4 tahun. Dari 92 sampai 92, 93, 94, 95. Tapi 94 saya dengan Prof Agus juga, yang sekarang sudah jadi profesor juga. Dulu Agus sama Pak Maman Mahayana. Itu ada Pak Maman Mahayana juga orang Cirebon, Agus sendiri orang Indramayu. Jadi dulu memang dengan sengaja saya ajak karena masih dekat dengan Cirebon ini sendiri. Jadi dua teman saya, dua-duanya sahabat saya, yang satu sekarang sudah jadi profesor juga, tapi kemarin tidak bisa ikut, kemarin kan ada acara yang lain. Dia super sibuk.
Pak Prof Agus itu adalah arkeolog nomor 1 di Indonesia. Mantap memang dia, tapi memang pengetahuannya luar biasa. Nah, dia di kelas saya gitu. Saya duluan masuk dari dia, tapi dia pinter gitu ya. Jadi pengetahuannya luar biasa. Oke, kita lupakan itu, orang juga nggak ada dipuji-puji percuma, ya kan? Nggak denger juga. Jadi apa namanya istilahnya sia-sia nih. Nah, muji orang yang nggak ada. Kalau ada sih mungkin dia GR gitu ya, besar kepala. Gitu. Tapi Jadi minimal tahu kita orang Cirebon ada profesor gitu. iya, orang Cirebon punya profesor ngetop lagi. Agus gitu. Dia sewi nomor 1, se-Indonesia juga nomor 1. Luar biasa, jadi suatu kebanggaan, sayang sekali nggak bisa hadir. Mungkin kapan-kapan diundang khusus saja. Nah, kemarin mungkin Pak Nanang memberitahunya agak mendadak, ya kan Pak ya. Kalau ke saya, Pak Nanang sudah, kalau bahasa Jawanya wara-wara ya, apa namanya, sudah pengumuman, udah info-info udah lama. Karena Pak Nanang ini kan partner kerja saya di FIB. Saya tuh kalau apa-apa nggak bisa dia. Kalau Pak Nanang, aku ada masalah nih gini, dia ngerjain. Terutama kalau masalah teknologi, ini jagonya. Nah, saya penelitian kemana-mana saya ajak ini, soalnya pakarnya UI, makanya FIB dia. Kalau nggak ada dia, FIB blesak gitu ya. Jadi Pak Nanang, partner saya selain Pak Nanang mengajar di Unpad di Fakultas Pakuan, tapi di FIB jadi ahli teknologinya dia di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, jadi kami begitu. Tadi sampai mana saya ngobrolnya, saya jadi bingung, lupa. Maaf ya kalau nenek-nenek suka gitu, sok lupa, suka lupa. Nah, jadi saya bersama Pak Agus dan sebagainya. Tahun 92 saya kesini, saya punya partner di sini yang disebut narasumber, namanya Pak Salana, sudah meninggal almarhum. Rumahnya mengarah ke Gunung Jati. Dulu jalan raya itu, tapi sekarang nggak tahu udah kayak apa, pasti udah nggak ada. Rumah itu sudah nggak ada. Konon ya? Iya, daerah situ. Rumahnya Pak Salana, namanya Pak Salana, kata sudah meninggal ada. Kira-kira, boleh saya tanya Bu? Iya. Kira-kira pada masa siapa Bu? Waktu itu Iya, penelitian arkeologi itu. tablet itu. Iya, merupakan batu yang berhuruf pegon itu. Iya, itu cerita tentang Babat Cirebon, tapi kalau masanya tidak tahu. Karena kemungkinan itu dibuat oleh para santri. Mungkin mereka sambil mandi ya, karena ditemukannya di pinggir sungai. Kata si petugas semacam museum, sebetulnya bukan museum tapi perpustakaan ya. Daerah apa sih, saya lupa. Bukan Pandeglang. Apa ya? Depannya P apa sih? Daerah sini. Masuk ke dalam ya? Mungkin ya. Saya lupa itu. Dan dia simpan di museum atau di perpustakaannya itu nggak banyak, mungkin kan di tepi sungai ditemukannya, konon di tepi sungai, makanya kemungkinannya itu yang menulis adalah para santri. Kan Cirebon itu daerah pesantren juga ya, gitu, di mana-mana banyak santrinya. Santri menulisnya di atas batu-batu kecil gitu. Nah, itu periode siapa tidak diketahui. Kan kita tahu bahwa Babat Cirebon itu versinya banyak. Yang di sini saya tulis itu juga mungkin versi yang berbeda dari versi yang lain, sangat banyak. Ini saya ambil hanya karena dia ada di perpustakaan, saya ambil. Iya, saya secara umum seperti itu gitu. Isinya seperti itu. Tapi saya tahu kenapa itu Babat Cirebon, karena itu tadi ada Pangeran Malangsungsang, ada disebut di situ namanya Pangeran Malangsungsang. Oh, jadi hanya dari 2-3 kata saya tahu ini cerita tentang Babat Cirebon gitu. Bukan tentang tarekat, bukan tentang fikih, bukan tentang ajaran Islam, bukan. Karena disebut ada beberapa nama yang berurusan dengan sejarah. Ada tahunnya Bu? Bisa. Tidak ada. Barangkali. Tapi kalau meneliti dari literasi budaya tulis dimulai pada abad 18, betul nggak? Untuk Cirebon? Iya, kurang lebihnya disebut pada masa Pangeran Wangsakerta. Iya. Itu kan berdasarkan cerita sejarah ya. Cerita sejarah dan juga kemudian memang didukung oleh data-data naskah yang ada gitu. Memang pada periode itu gitu. Mulai karena itu ketika mulai menuliskan sejarah Cirebon itu memang seperti itu. Tapi kan kemudian ketika di masyarakat berkembang versi-versi, tergantung versi mana dia menciptakan.
Mungkin saja dari Kacirbonan, Kasepuan, Kanoman punya versi sendiri dan juga masyarakat di luar punya versi sendiri. Itu seringkali ya cerita rakyat berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka. Cuma memang intinya Pangeran Sungsang itu siapa, itu ada. Mereka pasti menyebut, Babat Cirebon versi manapun pasti menyebut, karena tidak mungkin menghilangkan unsur sejarah itu. Cuma jalannya peristiwa mungkin akan ada bedanya gitu. Penyebutan nama yang penting-penting pasti ada, pasti sama. Cuma yang berbeda mungkin misalkan ya ketika pergi ke Mesir ya, pergi ke haji kan, ketemu dengan Sultan Syarif menikah, dengan sana punya anak siapa dan sebagainya, sehingga menurunkan Sunan Gunung Jati pada akhirnya itu kan ada perbedaan mungkin sedikit banyak kan, tergantung pada versi atau sebetulnya bukan kesepakatan, tapi pujangga penciptanya, pengetahuan dia akan mempengaruhi jalur cerita. Kalau dia cukup gaul, istilahnya zaman sekarang ya, dia dengar sana dengar sini, mungkin versinya akan lebih lebar. Tapi kalau dia nggak cukup gaul, hanya Kira-kira boleh saya tanya, Bu? Iya. Kira-kira pada masa siapa, Bu? Waktu itu Iya, penelitian arkeolog itu. tablet itu. Iya, merupakan batu yang berhuruf pegon itu. Iya, itu cerita tentang Babat Cirebon, tapi kalau masanya tidak tahu. Karena kemungkinan itu dibuat oleh para santri. Mungkin mereka sambil mandi ya, karena ditemukannya di pinggir sungai. Kata si petugas semacam museum, sebetulnya bukan museum tapi perpustakaan ya. Daerah apa sih saya lupa. Bukan Pandeglang. Apa ya? Depannya P apa sih daerah sini? masuk ke dalam ya? Mungkin ya. Saya lupa itu. Dan dia simpan di museum atau di perpustakaannya itu nggak banyak, mungkin kan di tepi sungai ditemukannya, konon di tepi sungai, makanya kemungkinannya itu yang menulis adalah para santri. Kan Cirebon itu daerah pesantren juga ya, gitu. Di mana-mana banyak santrinya. Santri menulisnya di atas batu-batu kecil gitu. Nah, itu periode siapa tidak diketahui. Kan kita tahu bahwa Babat Cirebon itu versinya banyak. Yang di sini saya tulis itu juga mungkin versi yang berbeda dari versi yang lain, sangat banyak. Ini saya ambil hanya karena dia ada di perpustakaan, saya ambil. Iya, saya secara umum seperti itu gitu. Isinya seperti itu. Tapi saya tahu kenapa itu Babat Cirebon, karena itu tadi ada Pangeran Malang Sungsang, ada disebut di situ namanya Pangeran Malang Sungsang. Oh, jadi hanya dari 2-3 kata saya tahu ini cerita tentang Babat Cirebon gitu. Bukan tentang tarekat, bukan tentang fikih, bukan tentang ajaran Islam, bukan. Karena disebut ada beberapa nama yang berurusan dengan sejarah. Ada tahunnya, Bu? Bisa. Tidak ada. Barangkali. Tapi kalau meneliti dari literasi budaya tulis dimulai pada abad 18. Betul nggak? Untuk Cirebon? Iya. Kurang lebihnya di Cirebon pada masa Pangeran Wangsakerta. Iya. Itu kan berdasarkan cerita sejarah ya. Cerita sejarah dan juga kemudian memang didukung oleh data-data naskah yang ada gitu. Memang pada periode itu. Gitu. Mulai karena itu ketika mulai menuliskan sejarah Cirebon itu. Memang seperti itu. Tapi kan kemudian ketika di masyarakat berkembang versi-versi tergantung versi mana dia menciptakan. Mungkin saja dari Kacirbonan, Kasepuan, Kanoman punya versi sendiri dan juga masyarakat di luar punya versi sendiri. Itu seringkali ya cerita rakyat berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka. Cuma memang intinya Pangeran Sungsang itu siapa, itu ada. Mereka pasti menyebut, Babat Cirebon versi manapun pasti menyebut, karena tidak mungkin menghilangkan unsur sejarah itu. Cuma jalannya peristiwa mungkin akan ada bedanya gitu. Penyebutan nama yang penting-penting pasti ada, pasti sama. Cuma yang berbeda mungkin misalkan ya ketika pergi ke Mesir ya, pergi ke haji kan, ketemu dengan Sultan Syarif menikah, dengan sana punya anak siapa dan sebagainya, sehingga menurunkan Sunan Gunung Jati pada akhirnya itu kan ada perbedaan mungkin sedikit banyak, tergantung pada versi
atau sebetulnya bukan kesepakatan, tapi pujangga penciptanya, pengetahuan dia akan mempengaruhi jalur cerita. Kalau dia cukup gaul, istilahnya zaman sekarang ya, dia dengar sana dengar sini, mungkin versinya akan lebih lebar. Tapi kalau dia nggak cukup gaul, cukup hanya berarti